Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sunendar dari program studi D3 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan diambil adalah video pembelajaran Sistem Informasi Manajemen. Untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS untuk perkuliahan di kelas dan 1 SKS untuk praktikum. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 3 elemen utama, yaitu penyampaian materi atau delivery, kemudian interaction antara guru dan siswa, serta antara siswa penilaian hasil belajar atau assessment. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang ruang lingkup sistem informasi manajemen, karakteristik khusus sektor pertanian, pengertian sistem informasi manajemen, penyajian data berbasis komputer, informasi dan data, dan database management system. Sistem informasi manajemen untuk akuntansi keuangan, SIM untuk pemasaran, SIM untuk produksi, SIM untuk SDM, kemudian SIM untuk kewirausahaan, SIM untuk e-bisnis, dan sistem untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian untuk CPL Prodi yang dibebankan ke mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menganalisa informasi atau permasalahan secara logis, kritis, dan sistematis berdasarkan analisis informasi dalam pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi di bidang agribisnis. Kemudian yang selanjutnya, mampu memahami konsep keilmuan agribisnis yang meliputi subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis, kemudian subsistem agribisnis usaha tani on farm, kemudian agribisnis hilir atau downstream agribisnis, dan subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau supporting institution. Kajian ini termasuk juga menggunakan bahan kimia dan pertanian, pembibitan, produksi tanaman, penggunaan mesin pertanian, dan proses pengolahan produk pertanian. Oke, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan teori dan konsep SIM di bidang agribisnis. Kemudian CPMK yang kedua, menjelaskan pemetaan masalah, pengumpulan dan data yang berintegritas dan menjamin data dalam SIM di bidang agribisnis. Kemudian CPMK yang ketiga, menjelaskan proses perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi sistem informasi manajemen dalam bidang agribisnis. Kemudian kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar sistem untuk penunjang keputusan atau data flow diagram dan sistem pakar. Kemudian CPMK kedua, mampu menjelaskan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kemudian sub CPMK ketiga, mampu menjelaskan sistem informasi manajemen keuangan. Kemudian sub CPMK 4, mampu menjelaskan sistem informasi manajemen akuntansi dan keuangan. Kemudian sub CPMK 5, mampu menjelaskan sistem informasi manajemen kewirausahaan. Kemudian untuk bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah sistem informasi manajemen ini adalah konsep dasar sistem untuk penunjang keputusan. Yang kedua, data flow diagram. Kemudian yang ketiga, sistem pakar. Kemudian yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, ada sistem informasi manajemen pemasaran. Kemudian sistem informasi produksi. Kemudian sistem informasi keuangan dan akuntansi, dan sistem informasi kewirausahaan. Kemudian untuk pustaka yang pertama adalah Raymond tahun 2018. Kemudian ada pustaka yang kedua adalah Loudon Counter atau Gen, itu tahun 2016. Kemudian pendukungnya ada Enterprise Information System, itu tahun 2005. Kemudian untuk terkait komponen penilaian, karena mata kuliah ini berbasis project atau dikaitkan dengan kurikulum OBE, jadi untuk proporsi UTS adalah sebesar 15%, kemudian ujian akhir semester itu sebesar 15%,
kemudian di dalamnya ada kuis sebesar 5%, kemudian selanjutnya ada project. Nanti di dalamnya ada 20% project untuk membuat aplikasi, kemudian 30%-nya praktikum di lab ya. Kemudian yang terakhir adalah keaktifan, itu sebanyak 5%. Jadi total dalam penilaian ini sebesar 100%. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait operating support system. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberi kesehatan bertemu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang OSS atau Operating Support System. Apa itu OSS? Nanti kita bahas terkait lebih lanjut. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam tipe OSS. Oke. Secara umum tipe-tipe sistem informasi itu dibagi dua ya. Jadi ada Management Support System atau MSS, kemudian ada Operating Support System atau OSS, di mana kedua tipe tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Oke, kita hari ini fokusnya di sini ke Operating Support System atau OSS, di mana fokus kita akan membahas terkait transaksi proses sistem, kemudian proses control system, dan enterprise collaboration system. Oke, yang pertama pengertian terkait Operating Support System atau OSS adalah sistem yang membantu organisasi dalam menjalankan proses operasional secara efisien dan real time, termasuk pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan aktivitas rutin. Oke, kita mengetahui bahwa mungkin 10 tahun ke belakang itu perusahaan dalam mencatat bahan baku, mencatat keuangan itu masih menggunakan secara manual, menggunakan buku dan seterusnya. Itu sangat bisa dikatakan rentan data hilang ya. Beda dengan sistem. Sistem itu ada backup-nya nanti. Ada data yang di backup, kemudian ada sistem yang terus di maintenance, dan ada timnya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan untuk operating system ini, karena memang biayanya investasi di awal lumayan besar, tapi dalam segi efisiensi tenaga kerja bisa efisien lebih banyak ya. Jadi plus minusnya di situ. Kemudian fungsinya apa? Untuk membantu proses operasional harian, produksi, pengiriman, penyimpanan, dan lain-lain. Kemudian mengumpulkan dan memproses data transaksi ya. Kemudian mengkontrol sistem fisik atau perangkat seperti mesin otomatis. Jadi misal data masuk, atau nih suatu perusahaan ada barang masuk, kemudian masuk ke gudang, tinggal di barcode, nanti keluar. Misalnya produksi keripik kentang, nanti produksinya apa, bahan bakunya berapa totalnya, tonasenya, kualitasnya seperti apa, nanti masuk di catatan di gudang. Kemudian nanti kentang tersebut diangkut ke produksi. Berarti kan ada barang keluar, ada barang masuk, ada barang keluar. Berarti stoknya nanti berapa? Berkurang, seperti itu. Kalau barang masuknya stoknya nambah secara otomatis dengan barcode, kemudian kalau diambil untuk produksi nanti akan berkurang. Kemudian mendukung pengambilan keputusan operasional juga. Berarti nanti bisa dilihat di sistem, ini bahan baku kita sudah menipis, berarti kita harus order, kita harus hubungi supplier untuk memenuhi bahan baku kita. Oke. Kemudian dari OSS itu kita bagi beberapa ya, ada beberapa bagian. Yang pertama ada Transaction Processing System, di mana TPS ini mengolah data atau aplikasi sistem yang menangkap dan memproses data tentang atau untuk transaksi bisnis dengan cara yang pertama ada batch processing, kemudian ada real time processing. Batch processing itu datanya dikumpulkan dulu, kemudian nanti akan diproses misalnya pada malam hari, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, tergantung kebutuhan perusahaan. Ini sudah lumayan biasanya digunakan dalam perbankan ya. Perbankan menggunakan ini, misalnya cek masuk, kemudian nanti didata, baru diinputkan. Beda dengan real time, data masuk langsung masuk ke sistem. Satu waktu, misalnya teman-teman transfer ke
atau dapat transferan dari orang tua, ya. Jadi saat itu juga langsung Bapak Ibu teman-teman transfer, saat itu juga langsung masuk ke rekening teman-teman, ya. Misalnya dengan mobile banking sekarang kan lebih dipermudah, ya. Real time ini data langsung tadi proses pencatatan barang keluar masuk secara otomatis melalui scan barcode, ya, biasanya di sini. Jadi ada scan barcode-nya, barang yang keluar, kemudian ada di sistem langsung tercatat, ya, keluarnya berapa, tonasenya berapa, kemudian grade-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu terkait TPS. Kemudian contoh-contohnya, di sini ada contoh-contohnya terkait di bidang agribisnis, ya. Yang pertama sistem penjualan dan pemasaran. Aplikasi utama dari sistem ini antara lain sistem info order penjualan, sistem riset pemasaran, atau sistem penetapan harga. Ya, jadi dengan adanya aplikasi, kemudian bahan baku masuk, kemudian dari biaya-biaya tenaga kerja masuk, nanti akan keluar kira-kira untuk penetapan harganya berapa sih, ya. Kemudian kita akan mengambil keuntungan berapa persen. Itu sudah tersistem, ya. Jadi sudah tidak perlu lagi menghitung secara manual. Kemudian sistem produksi dan fabrikasi, ya. Aplikasi utama dari sistem ini adalah sistem perancangan sumber daya material, sistem kontrol pesanan, kemudian sistem prerekayasa, sistem pengendalian mutu, ya, di sini. Jadi sistem ini digunakan nanti mutu yang seperti apa yang diharapkan dan seterusnya. Kemudian, oke, ini contoh yang sering teman-teman gunakan, ya, atau digunakan per satu semester, ya, untuk KRS-an, sistem informasi akademik. Ini contoh real yang teman-teman pegang, kemudian teman-teman lakukan. Seperti pada saat akan melakukan KRS, teman-teman kan menginput nih, mata kuliahnya apa saja, kemudian modelnya seperti apa. Itu harus betul-betul cocok atau sesuai dengan kurikulum, ya, teman-teman. Jangan sampai salah memilih mata kuliah. Kemudian teman-teman input, kemudian ajukan ke dosen pembimbing akademik. Secara langsung dosen akademik akan menerima ajuan teman-teman. Nanti dicek sudah sesuai atau belum, jumlah mata kuliahnya ada berapa, misalnya 7 mata kuliah, kemudian SKS-nya dan seterusnya. Nanti akan dikonfirmasi satu-satu per mata kuliah, baru di ACC, seperti itu. Itu secara langsung. Kemudian nilai, upload nilai gitu. Upload nilai itu dilakukan oleh desain. Kemudian pada saat itu juga teman-teman langsung bisa melihat di sistem informasi akademik, ya. Sistem kita ada yang 4.2, kemudian 5.0, ya. Kalau 4.2 teman-teman bisa melihat semua komponennya, ya. Mulai dari praktikumnya berapa persen, kemudian proyeknya berapa persen, kemudian terkait kuisnya, tugasnya, dan seterusnya. Nah, itu sistem informasi, ya. Ini proses di universitas itu dalam mendukung pembelajaran. Itu sangat berguna sekali. Beda zaman dulu menggunakan kertas, perlu ketemu dosennya, tanda tangan. Nah, sekarang tanda tangannya sudah berbentuk online, ya. Oke, selanjutnya proses kontrol sistem adalah sistem informasi yang melakukan pengambilan keputusan rutin untuk memantau dan mengontrol proses operasi. Keputusan rutin itu dilakukan secara otomatis oleh komputer tanpa menunggu pertimbangan dari pengguna, ya. Oke, contohnya di bidang agribisnis, sistem irigasi otomatis berbasis sensor, ya. Fungsinya untuk mengatur jumlah air yang disalurkan ke lahan berdasarkan kelembaban tanah, ya. Jadi sensor ini akan mendeteksi seberapa lembab si tanahnya. Kalau memang kelembabannya turun, berarti nanti akan melakukan penyiraman. Nah, itu tidak perlu instruksi dari operator atau pengguna dari aplikasi tersebut, ya. Jadi secara otomatis. Atau teman-teman lihat, ya, ada lampu yang secara sensor. Misalnya sensornya lagi terang, berarti kan lampunya mati. Kemudian ada gelap, sensornya nyala. Nah, itu salah satu contohnya dari proses kontrol sistem. Jadi ada sistem yang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan manusia atau pengguna. Kemudian sistem kontrol suhu dan kelembaban di greenhouse, ya. Nanti misalnya teman-teman jadi entrepreneur nih, punya greenhouse, budidaya melon, budidaya selada, budidaya lettuce, dan seterusnya. Teman-teman menggunakan sistem ini akan mempermudah, ya, dalam efisiensi tenaga kerja, kemudian nanti
terkait produksinya bisa berkualitas ya, karena biasanya yang terjadi itu terat penyiraman atau lampunya mati, itu maintenance yang perlu di backup ya, itu akan menurunkan dari kualitas si hasil produk pertanian ya. Jadi di sini mengendalikan suhu, pencahayaan dan kelembaban udara dalam rumah kaca ya. Ketika suhu terlalu tinggi, sistem utama menyala kipas atau membuka ventilasi. Contohnya, mungkin teman-teman pernah peternakan ayam yang sudah close house ya, atau sistem tertutup ya. Jadi di peternakan ayam broiler itu sudah menggunakan sistem ini, proses kontrol sistem, di mana nanti kalau suhunya sudah mulai tinggi, blowernya akan nyala ya, akan nyala. Jadi keluar, ada udara masuk, kemudian udara dikeluarkan, tergantung dengan dari suhu di ruangan peternakan ayam tersebut. Kemudian, yang selanjutnya ini peternakan yang lumayan sudah modern ya di beberapa negara maju. Jadi sistem pemberian pakan otomatis di peternakan itu nanti dilihat dari jadwalnya dan jumlah pakan otomatis ke hewan ternak. Biasanya disesuaikan dengan bobot berat badan dari si ternak ya. Biasanya kan ada FCR ya. Jadi harian peningkatan berat badannya berapa. Nanti dihitung untuk kebutuhan si sapi ini dengan bobot sekian butuh berapa kilogram ya, itu secara otomatis. Manfaatnya apa? Secara efisien tenaga kerja ya, dan jumlah pakan. Kemudian pertumbuhan ternak lebih seragam ya. Kemudian ada Enterprise Collaborative System ya. ECS adalah tipe sistem informasi yang menggunakan berbagai macam teknologi informasi untuk membantu manusia bekerja bersama-sama. ECS mendukung campuran luas aktivitas kantor bisnis yang menyediakan peningkatan komunikasi dan arus pekerjaan antar para pekerja. Tujuan dari ECS adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim dan kelompok kerjasama dalam kondisi bisnis modern. Oke, kita contohkan ya, ada Microsoft Team ya. Kalau teman-teman gunakan seperti ini, yang sering teman-teman lakukan mungkin di tugas ya. Tugas teman-teman membagi link Google Doc, kemudian nanti sudah dibagi ya, misalnya pendahuluannya si A, kemudian tinjauan pustakanya si B, hasil dan pembahasan si C, kantor besar si D. Nah itu akan mempermudah, nanti tidak perlu kompilasi ya, itu akan bekerja sama ya. Kemudian jika misalnya ada kurang di bagian ini, nanti bisa dikomen di Google Doc tersebut. Sama seperti Google Sheet ya, Google Sheet perhitungan angka, teman-teman semuanya bisa mengakses satu waktu, kemudian saling bekerja sama. Itu. Jadi ada kolaborasi antara teman satu dan teman lain dalam mengerjakan tugas. Itu contoh realnya. Kemudian yang selanjutnya Zoom meeting ya. Ini teman-teman dalam membahas proker ya di himpunan, kemudian membahas tugas, itu ada pertemuan misalnya yang tidak bisa secara langsung karena berbagai aktivitas dan kendala, akhirnya pertemuannya secara Google Meet atau Zoom. Itu akan mendukung ya. Jadi nanti pembagian tugasnya seperti ini, kemudian deadline-nya kapan itu disampaikan dalam Zoom tersebut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke diskusi terkait OSS. Ada transaksi, kemudian ada prosesnya tadi, kemudian ada kolaborasinya. Atau teman-teman silakan untuk berdiskusi satu sama lain, satu bangku, terkait bagaimana OSS ini bisa digunakan untuk mengelola rantai pasok hasil panen. Ya, teman-teman kan sudah tahu ya, rantai pasok itu meliputi dari bahan bakunya, kemudian prosesnya sampai dia siap di konsumen. Nah, coba teman-teman diskusikan, nanti kita saling mengutarakan pendapat. Oke, silakan. Pak mau bertanya. Oke, silakan. Zidan Hari Azhari NIM 51 tadi mau tanya buat yang apa namanya diskusinya itu berarti per kelompoknya per meja atau boleh beda-beda meja juga ya Pak? Terus buat iteratornya itu boleh dari Google atau dari Google Scholar gitu nggak ya Pak? Boleh. 2 menit ya.
gimana? Ya, Mbak Davina. Hasil dari diskusi kami, proses ini dapat dilakukan dari mulai persiapan izin edar, izin usaha dari hasil panennya tersebut. Misalnya bahan pertaniannya itu organik, berarti dengan OSS ini memudahkan kita untuk mendapatkan izin atau sertifikasi organik secara lebih mudah. Terus juga mempermudah pelacakan produk, misalnya dari mulai petani ke pengepul, kemudian ke tempat distributor dan ke konsumen, itu bisa dilacak menggunakan sistem OSS ini. Ya. Betul sekali ya. Jadi dengan adanya OSS ini nanti semuanya by system. Jadi produk-produk itu sudah sampai. Saya contohkan secara mudahnya ya. Misalnya teman-teman order ya di marketplace online ya. Teman-teman sudah check out, itu kan statusnya berubah. Kemudian bayar, statusnya berubah. Kemudian nanti ada runtutan. Ini produk ini yang dikirim sudah sampai mana. Itu seperti itu, supply chain. Itu gambaran secara umumnya seperti itu. Itu lebih mudah dalam menggambarkan bahwa supply chain itu bisa mendukung proses operasi dari si perusahaan ya, baik itu dari penyedia bahan bakunya, processingnya, kemudian nanti distributornya dan seterusnya. Oke, yang lain ada lagi? Saya join dengan yang 040 izin bertanya, buat OSS itu kan by system. Nah, sistem itu kira-kira ada kelemahannya atau tidak ya? Terima kasih. Oke. Kelemahannya kalau ini kan bermain dengan sistem ya, kemudian perlu adanya maintenance ya, adanya perawatan. Nah, itu maintenance di sini yang perlu biaya ya. Jadi harus ada perawatan atau maintenance, kemudian ada backup data, itu penting ya. Kemudian nanti di sistem itu kan mendukung kegiatan manusia ya, atau mempermudah kegiatan manusia. Harusnya tidak ada sistem yang malah memperumit kegiatan atau operasi dari suatu perusahaan. Nah, dengan adanya sistem tadi ya, kelemahannya berarti biayanya ya biaya di awal itu tinggi ya. Kemudian secara perawatannya memang butuh effort, dan sistem itu perlu pembaharuan. Misalnya dari user ada masukan nih, kurang di bagian ini, berarti kan dari sistem atau engineer di sistem tersebut harus menambahkan, karena itu butuh kebutuhan perusahaan. Misalnya salah satu sistem di keuangan ya, keuangan yang sebelumnya belum ada asuransi BPJS ketenagakerjaan ya, kemudian ada BPJS ketenagakerjaan, otomatis kan ada potongan baru terkait BPJS ketenagakerjaan, itu harus dimasukkan ke sistem. Itu perlu pembaharuan dari sistem tersebut, yaitu perlu diupdate terus, perlu dikembangkan. Makanya balik lagi tadi ke sistem informasi akademik, teman-teman lihat dari tahun ke tahun ada perubahan ya. Kemudian ada migrasi dari SIA atau sistem akademik di Unsud dari 4.0 menjadi 4.2 menjadi 5.0. Itu sebuah pembaharuan ya, untuk menjadi lebih baik, bisa lebih user friendly, kemudian mudah digunakan dan seterusnya, seperti itu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi D3 Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen reguler ke-1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.